Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu, hama mayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Kita masih ada di Lab Biologi Laboratori Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar, Indonesia, Distrik Desa Wanareja, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Kita berada di Lab Biologi Laboratori Gunung Cemara. Gunung Cemara ini merupakan situs budaya peninggalan dari Sunan Geseng, dan dalam spiritualnya beliau tetap didampingi oleh gurunya Sunan Kalijaga. Jadi disinilah tempat menempa Sunan Geseng yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ketika memperdalam spiritualnya. Ke depan tempat ini akan diusahakan menjadi tempat konservasi dan edukasi, konservasi alam dan budaya, dan pendidikannya dengan basis pendidikan konservasi alam dan budaya. Kita sudah mulai meraba situs budaya ini. Menurut asumsi saya, setiap peninggalan Sunan Geseng maupun Sunan Kalijaga pasti mempunyai tempat tinggi untuk mengawasi daerah-daerah sekitar dan tempat untuk diskusi. Asumsi saya mengatakan bahwa tempat ini yang digunakan untuk mengawasi daerah sekitar dan juga untuk berkumpul untuk diskusi, karena menurut informasi bukan hanya Sunan Geseng atau Sunan Kalijaga yang muncul dalam informasi yang coba saya gali. Masyarakat sekitar mengatakan bahwa pernah disinggahi oleh Branda Lokajaya atau Sunan Kalijaga. Nah, asumsi saya mengatakan bahwa keberadaan Sunan Kalijaga ke sini itu dalam mengasuh Sunan Geseng, karena dalam mengasuh murid-muridnya beliau selalu mendampingi. Dan di bukit-bukit di Kebumen ini banyak banget peninggalan-peninggalan dari Sunan Geseng atau petilasan-petilasan Sunan Geseng. Walaupun ada informasi yang mengatakan bahwa di bukit yang di sebelah sana itu juga ada petilasan dari Ki Ageng Pandhanaran. Mungkin ketika Sunan Kalijaga mengasuh Sunan Geseng, Sunan Pandhanaran juga sowan atau bersilaturahmi sesama murid dari Sunan Kalijaga. Dan di setiap situs Sunan Kalijaga maupun Sunan Geseng pasti ada tempat tertinggi seperti ini untuk mengawasi sekitar dan diskusi. Kemudian ada tandon air. Nah, ini baru ketemu tandon airnya. Jadi ini merupakan teknologi pengolahan air. Jadi ini untuk serapan airnya. Ini memang sengaja saya perdalam lagi dan kemudian diberi sentuhan art untuk menambah nilai estetika. Jadi ini yang kedua, ini yang pertama. Entah ini masih ada serapan lagi atau tidak, karena yang sebelah sini juga belum saya gali atau belum saya korek. Nah, ini kita cari bentuk
aslinya terlebih dahulu, kemudian nanti diperindah. Ini bentuk aslinya. Nah, ini tidak mungkin kalau ini tidak disengaja dibuat. Ini saya sikat pakai sikat kawat. Nah, menurut orang-orang tua sebagian juga mengatakan bahwa di tengah di sini dulunya ada pohon cemara. Ada juga yang bilang di pojok pinggir sana. Jadi informasi yang saya dapatkan memang simpang siur. Jadi ini coba kita gali karena prediksi saya ini merupakan tandon air, bukan tempat untuk menanam tumbuhan. Nah, ini saya rasa ini apa namanya bekas kayu sana. Ini dari teksturnya ini sepertinya bukan apa namanya bukan kayu apa namanya cemara. Ini kayu sana, makanya ini banyak tumbuh ini akar-akarnya. Nah, kemudian kita juga menemukan ini apa namanya ini tali plastik. Ini tali rafia. Nah, ini ya tandanya masih baru ini. Kita tinggal menggali kemunculan dari tali plastik. Nah, ini bukan tali plastik yang sekarang-sekarang ini. Ini lumayan tali plastik lama. Nah, ini masih seperti ini. Kalau yang sekarang lebih tipis. Nah, walaupun ini, tapi ini era-era kesini lah. Ini akan terus saya gali, kemudian mencari informasi di apa cekungan ini. Kira-kira benar atau tidak bahwa dulunya di sini ada pohon cemaranya. Kalau memang dulunya ada pohon cemara, pasti ada sisa-sisanya seperti inilah. Nah, kayak gininya nih masih ada nih tonggak-tonggaknya. Karena cemara tua juga lumayan keras. Apa namanya? Prediksi saya kalau toh ada pohon cemara, ini pasti ditanam oleh pasukan Belanda. Tapi saya tidak tahu kalau toh mereka menanam cemara di posisi tengah seperti ini tujuannya untuk apa? Saya tidak tahu. Paling-paling di daerah pinggir mereka akan menanam pohon cemara, mungkin untuk apa namanya menghilangkan rasa rindu kampung halaman mereka. Dan dari beberapa informasi ini juga sempat diduduki oleh pasukan Belanda untuk menyerang desa Candi. Tapi karena ini masih ruang lingkup apa namanya pemerintahan Republik Indonesia dan masih jalur dari apa namanya Pangeran Diponegoro, kemudian pasukan Belanda diusir oleh pasukan Diponegoro dengan tanda ada pohon-pohon kemuning di sini. Biasanya Pangeran Diponegoro menandai jalur gerilya
beliau dengan menanam kemuning, dan kemudian kalau di masjid-masjid yang dihuni oleh pasukannya biasanya ditanam sawo kecik. Di sini tidak ada sawo kecik, tapi adanya kecik hutan. Kembali saya katakan bahwa informasi-informasi yang saya dapatkan memang belum sepenuhnya valid, karena dari desa sendiri juga tidak punya catatan sejarah mengenai Gunung Cemara. Nah, kita masih berusaha untuk mengumpulkan, tapi ini tetap kita gali untuk mencari tanda-tanda benarkah dulunya di sini ditanam pohon cemara atau tidak. Dan mengenai nama Bukit Cemara, nah ini saya yakin ini orang-orang sekarang yang menamainya, karena di Jawa sendiri tidak ada kata bukit, apalagi di Kebumen. Di Kebumen hanya ada kata gunung untuk mengatakan tempat-tempat yang tinggi, atau igir atau jegir, gumuk untuk hutan kecil, atau bukit lah. Jadi sekali lagi saya katakan ini bukan Bukit Cemara ini bukan nama terdahulunya. Dan di sebelah sana ini ada Bukit Bulu Teken. Menurut asumsi pemikiran saya, mungkin lebih tepatnya ini Gunung Bulu Teken. Jadi dinamai Gunung Cemara, kalau memang dulunya ada pohon cemara, kemungkinan setelah era diduduki Belanda. Baik, untuk mengetahui kegiatan kami dalam penyelamatan Gunung Cemara, Anda bisa mengetik hashtag Save Gunung Cemara dengan huruf besar semua. Dan untuk mengetahui kegiatan di Sekolah Keterampilan Hidup, Anda bisa mengetik hashtag Leviologi Laboratory. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.